Sahabat, setiap individu yang hidupnya penuh resiko akan memilih meyakini sejenis tahayul, sejenis superstition, sejenis klinik, karena itu dibutuhkan agar ia survive dan tumbuh berkembang. Ini pernyataan yang dikatakan, kutipan yang dikatakan oleh Ulysses S. Grant, Presiden Amerika Serikat di abad 19. Kita bayangkan, bahkan dari seorang presiden di negara yang modern, yang salah satu pusat ilmu pengetahuan, tetap ia melihat dirinya sendiri, ia melihat teman-temannya, kalangan elit di sana, ternyata tetap meyakini sejenis tahayul, sejenis superstition. Ini kutipan yang kuat untuk kita masuk dalam webinar Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena, kali ini yang ke-38. Ini percakapan setiap hari Kamis, dan topiknya sesuai dengan pengantar tadi adalah Indonesia dan dunia klinik. Ini satu persinggungan antara rasionalisasi versus mitologi. Saya memperkaya diskusi dengan masuk ke data-data yang mutakhir untuk menjelaskan, dan juga dengan tambahan fakta-fakta baru tentang bertahannya tahayul di dunia modern. Bertahannya klinik ini padanannya mungkin tahayul, dan juga kalau di bahasa Inggris kan ya superstition. Mengapa ia bertahan bahkan di dunia modern sekalipun, sampai tahun ini, sampai hari ini, dan juga sampai ke dunia barat sana yang merupakan pusat ilmu pengetahuan. Saya mulai dulu dengan satu berita yang masih aktual, viral di Indonesia pada bulan Maret 2022. Kala itu Rara, seorang pawang hujan, ia diberitakan berhasil menghentikan hujan yang mengguyur sirkuit Mandalika, ajang motor GP yang diselenggarakan di Indonesia pada bulan Maret pertengahan. Jadi saat itu memang orang melihat faktanya hujan jarang terjadi, padahal itu sudah era musim hujan, dan praktis kompetisi ajang balap motor tingkat dunia tidak terganggu, dan tiba-tiba orang merasa ada peran Rara di sana, seorang pawang hujan di sana. Dan ini beritanya, bahkan berita yang sudah menjadi sensasional, dikembang-kembangkan seolah-olah bahwa pawang hujan Rara, ia memegang remote kontrol langit. Jadi langit ini seolah-olah seperti mesin kulkas saja, ada remote control di bawah yang bisa disetel. Rara memegang remote kontrolnya, sehingga diyakini ia bisa mengatur kapan hujan harus turun, kapan harus dibesarkan, kapan harus dikecilkan. Dan juga dikabarkan ia bisa mengajak komunikasi gempa susulan. Jadi kehebatan Rara ini diyakini tak hanya soal hujan, soal gempa susulan pun bisa ia kendalikan, karena ia bisa berkomunikasi dengan dunia gaib sana. Jadi ini satu jenis keyakinan, superstition atau klinik ataupun tahayul, tapi masih diyakini dan masih dianggap efektif di dunia modern. Saya mulai dulu dengan data lainnya, bahwa tidak hanya soal Rara di Indonesia, tapi ini data yang diberikan oleh agen travel dunia. Ia mengatakan bahwa di seluruh hotel-hotel besar dunia, di seluruh dunia,
Tak hanya di dunia timur, tapi juga di dunia barat sana, 80% hotel di dunia tak ada yang mencantumkan lantai 13 di sana. Walaupun itu lantai 13, kalau di lift misalnya kita melihat, setelah lantai 10, 11, 12, selanjutnya langsung melompat ke lantai 14. Lantai itu yang seharusnya secara fisik adalah lantai 13, tapi oleh mereka diberi nama lantai 14. Ini pun sejenis superstition, tapi ternyata per hari ini tetap diyakini oleh begitu banyak hotel-hotel bintang 5 sekalipun, di pusat-pusat peradaban ilmu pengetahuan sekalipun, dan mereka menghindari angka 13. Nah, ini juga hal lainnya, ini juga mengenai seni bangunan yang disebut Feng Shui. Ini satu keyakinan bagaimana bangunan itu harus ditata, jika ada tangga berapa jumlah tangganya, jika ada pintu menghadap kemana, yang semuanya itu dibuat berdasarkan perhitungan Feng Shui yang dirumuskan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi seni bangunan ini tetap bertahan diyakini karena membawa keselarasan dengan alam semesta dan juga membawa keberuntungan. Bahkan juga Feng Shui ini tetap digunakan di pusat-pusat peradaban ilmu pengetahuan sekalipun ketika mereka menyusun dan menata arsitektur dan bangunan. Nah, tidak hanya itu, kita beri contohkan juga di sini seorang ilmuwan besar. Ini Nikola Tesla, semua mengenal ini adalah seorang jenius yang perannya sama besarnya dengan para jenius lain karena ia menemukan aliran listrik. Karena Tesla inilah maka kita bisa hidup dengan kenyamanan electricity di era sekarang yang ia ikut menemukannya. Dan Tesla pun dikenal ia sangat meyakini angka 3 terutama 3, 6, dan 9. Banyak sekali kisah ketika ia harus pergi ke berbagai kota dan menginap di hotel, sempat ia marah-marah kepada direktur dan manajemen hotel itu karena di kamarnya itu tak ada angka 3. Ia menginginkan dimanapun ia ditempatkan, di lantai berapapun, pokoknya di kamarnya itu harus ada angka 3. Jika tidak, ia akan meledak, marah, dan ia minta diganti, dicarikan solusi. Yang penting ia tinggal di kamar yang ada angka lantai 3-nya. Bahkan kadang-kadang juga jika ia mengetuk pintu, ia ketuk itu 3 kali. Kadang-kadang kalau ia ingin lebih jadi 6 kali atau jadi 9 kali, pokoknya kelipatan 3. Ini keunikan dari Tesla, tapi siapa yang bisa saksikan? Dengan keunikannya ini, ia tetap bisa menciptakan seni ilmu pengetahuan tinggi, seorang aliran listrik, dan ia bisa tetap menambah kontribusi kepada kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita melihat sekian puluh tahun setelah Tesla, ini apa yang terjadi di Amerika Serikat ya. Ini hasil dari Pew Research Center 2018 tentang populasi di Amerika Serikat. Dikatakan di sana bahwa bahkan hingga kini sekalipun, di tahun 2018 itu sekalipun, 41% penduduk Amerika yang dikatakan ini penduduk yang sangat pro pada ilmu pengetahuan, sangat saintifik dalam berpikir, tapi tetap saja 41% meyakini adanya intervensi alam gaib ke dalam setiap peristiwa-peristiwa. Karena itu alam gaib itu bisa diajak kompromi, bisa diajak untuk bernegosiasi dengan menggunakan sejenis tahayul, sejenis keyakinan yang itu tetap mereka praktekkan. Nah, tidak hanya soal intervensi alam gaib, juga 36% meyakini adanya reinkarnasi, bahwa mereka, spirit mereka, badan mereka bisa mati, tapi spirit mereka tetap hidup dan akan mencari badan baru untuk hidup lagi dan hidup lagi di zaman yang berbeda dengan peran yang berbeda pula. Dan juga 26% penduduk Amerika sekalipun meyakini astrologi, bahwa bagaimana pergerakan bulan dan bintang di sana mempengaruhi hidupnya,
dan juga bahkan bulan apa ia dilahirkan akan menentukan bagaimana nasibnya kelak, sehingga hampir setiap bulan bahkan setiap minggu selalu ada prediksi apa yang akan ia alami berdasarkan bulan kelahirannya. Ini pun tetap diyakini walaupun dianggap tidak didukung oleh riset-riset ilmu pengetahuan. Nah, ini data lain tentang populasi Amerika Serikat yang meyakini tahayul, meyakini superstisi. Rata-rata 47% meyakininya, dan jika dipecah ke dalam segmen-segmen yang lebih detail, penganut Kristen rata-rata sebanyak 42% masih meyakininya soal superstition ini. Juga penganut Protestan 37% juga masih ikut meyakininya. Sementara mereka yang ateis 13% masih meyakininya. Jadi kita lihat memang ada gradasi dalam keyakinan kepada tahayul ini, kepada dunia klinik ini, kepada superstition ini. Tampaknya makin mereka tak meyakini adanya satu personal God, adanya satu dunia gaib sana, semakin mereka merasa mustahil ada keterlibatan alam gaib dalam hukum-hukum sosial, dalam satu aturan-aturan yang menurut mereka lebih disebabkan oleh hukum-hukum alam yang natural, yang objektif, yang tak bisa diintervensi oleh apapun, bahkan oleh alam gaib sana. Ternyata masih banyak yang meyakini walaupun angkanya sudah di bawah 50%. Nah, kita mulai dulu sebenarnya apa itu tahayul, apa itu superstition, apa itu dunia klinik yang menjadi topik kita kali ini. Itu adalah satu bentuk keyakinan yang bertentangan atau minimal belum ditopang oleh ilmu pengetahuan tentang keterlibatan alam gaib yang mempengaruhi hukum alam dan hukum sosial. Jadi apapun keyakinan yang bukan berdasarkan satu penemuan ilmiah atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah atau minimal belum ditopang oleh satu riset ilmu pengetahuan, keyakinan itu disebut tahayul. Dan itu ada banyak jenisnya, mulai dari keyakinan kepada astrologi, keyakinan termasuk kepada jimat-jimat, dan aneka kekuatan supernatural lainnya. Nah, ini perlu kita mengerti mengapa tahayul ini yang dianggap tidak ditopang ilmu pengetahuan ini masih bertahan hingga saat ini di dunia modern sekalipun, bahkan di pusat ilmu pengetahuan sekalipun seperti di dunia barat dan di Amerika Serikat. Penyebab pertama adalah hadirnya dua model berpikir pada manusia. Ada individu yang lebih didominasi oleh cara berpikir analitis, ini membuat dia lebih mengarah kepada ilmu pengetahuan. Ada juga individu yang lebih punya karakter berpikir secara intuitif, yang membuatnya lebih terbuka kepada hal-hal di luar ilmu pengetahuan, termasuk kepada dunia tahayul. Kadang-kadang dalam satu pribadi, itu kita pun memiliki keduanya. Kita memiliki satu model berpikir yang analitis, dan juga memiliki satu model berpikir yang intuitif. Karena itu juga pada setiap individu tetap punya potensi baginya untuk tetap meyakini sesuatu yang di luar ilmu pengetahuan. Ini alasan pertama mengapa dunia tahayul tetap bertahan. Alasan kedua adalah dia fungsional. Keyakinan tahayul ini, superstition ini, klinik ini, dia fungsional bagi survival kita. Setidaknya di sini dari studi psikologi dikatakan keyakinan itu bisa menjadi sugesti mengurangi kecemasan. Selama kecemasan selalu ada, terutama untuk mereka yang punya banyak risiko, selama itu pula terbuka baginya untuk mengurangi kecemasannya dengan meyakini sebuah tahayul. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk menghadapi situasi berisiko tinggi dan tak pasti, itulah
ibu kandung dari munculnya keyakinan kepada tahayul. Ini contohnya di Indonesia dalam situasi perang, seorang sniper yang terlibat dalam konflik bersenjata, ia menyimpan jimat, yaitu foto anak dan istrinya yang ia selempangkan di kepala. Ada ikat kepala yang diselempangkan pada keningnya, tapi di dalamnya ada foto istri dan anaknya, karena ia meyakini ini sejenis jimat atau sejenis luck, keberuntungan, hoki yang bisa membuat ia selamat dalam pertempuran. Dengan meyakini ini, maka ia pun terbantu untuk berkurang cemasnya terlibat dalam pertempuran yang mungkin ia akan hidup atau mati, tak pasti apa yang akan ada di sana, apakah ia akan menembak atau ia akan ditembak, semua serba terbuka. Kecemasan itu relatif bisa dikurangi dengan meyakini sebuah yang disebut sejenis tahayul itu. Ketiga, juga meyakini tahayul ini, klinik ini juga sugesti yang bisa memperkuat performance. Dengan ia meyakini sebuah jimat yang ia kantongi misalnya, ia meyakini hadirnya sebuah momentum energi yang besar sekali yang dikirim dari luar dirinya, yang membantu dirinya sehingga performance-nya, kinerjanya, prestasinya akan lebih puncak lagi. Jadi keyakinan ini pun fungsional bagi sugesti untuk meningkatkan performance dia. Contohnya di sini adalah Karim Benzema, pemain sepak bola Real Madrid. Kita lihat di tangan kirinya, ia selalu menggunakan perban sejak tahun 2019. Pada waktu itu memang ia mengalami satu kecelakaan dalam pertandingan yang membuat jarinya patah, tapi itu 3 tahun yang lalu. Tentu saja secara medis seharusnya sudah selesai, tapi ia terus membalut perban di tangannya karena kemudian entah kebetulan entah apa, sejak ia memakai balut memang penampilannya sungguh luar biasa, memuncak terus. Kini di tahun 2022, ia pun dianggap salah satu kandidat paling kuat untuk menerima Ballon d'Or di tahun 2022. Ini adalah satu penghargaan bagi pemain terbaik di dunia yang dinilai oleh wartawan. Jadi ini pun tetap bekerja bahkan di pusat dari olahraga yang semuanya saintifik di sana itu, tapi itu diyakini. Alasan keempat, meyakini tahayul itu biayanya sangat murah sekali dibandingkan potensial benefitnya. Karena itu apa salahnya kita meyakini tahayul bagi pemilik hotel misalnya, atau bagi manajemen hotel? Apa salahnya? Toh murah sekali biayanya. Seharusnya ini lantai 13, ia hanya mengubah saja, mengubahnya menjadi 14. Toh biayanya tidak terlalu besar, hanya merubah angka saja dari 13 jadi 14. Apa kos ekonominya? Tak ada. Tapi benefitnya siapa tahu ia memang terhindar dari bencana, siapa tahu itu justru menambah keberuntungan. Yang membuat tahayul itu juga bertahan karena ternyata memang kosnya, biayanya untuk meyakini itu jauh lebih murah ketimbang kemungkinan benefit yang ia dapatkan. Nah, ini 4 alasan mengapa di era modern sekalipun, bahkan di pusat ilmu pengetahuan sekalipun, tahayul masih bertahan. Nah, ini contoh kasusnya. Mengapa Rara ini tetap didaya gunakan, si pawang hujan ini? Karena honornya hanya 5 juta saja sehari. Sementara event ini, proyek sirkuit GP Mandalika ini totalnya menghabiskan 1,8 triliun. Akan celaka sekali jika event ini gagal karena turunnya hujan yang minta ampun derasnya, yang membuat berbagai pembalap motor dunia tak bisa mereka berkompetisi dengan nyaman di sana. Apa salahnya jika hanya spending uang 5 juta per hari untuk menambah keyakinan, menyewa Rara, pawang hujan itu, toh
nggak banyak dana yang di spending dibandingkan kemungkinan benefitnya itu. Itu pula yang bisa menjelaskan mengapa masih bertahannya tahayul ini. Nah, ini di dunia modern. Di dunia modern, tahayul akan terus hadir, tapi ia akan lebih dianggap sebagai local wisdom, sebagai kekayaan kultural saja, bukan lagi kebenaran faktual. Tentu tetap ada mereka yang meyakini tahayul ini sebagai kebenaran faktual, tapi jumlahnya hanyalah minoritas. Majority akan menganggap tahayul ini bagian saja dari tradisi, bagian saja dari sejarah, dan tak ada salahnya tetap hidup itu karena dianggap ini bagian dari dunia kultural saja. Tapi untuk apa yang faktual, untuk apa yang menyebabkan cause and effect, sebab dan akibat, tentu saja dunia ilmu pengetahuan semakin lama semakin dominan. Efek tahayul sesuai dengan tadi kutipan dari Ulysses S. Grant, fungsinya lebih kepada psikis saja, psikologis saja, untuk mengurangi kecemasan individu dan juga untuk menambah sugesti, keyakinannya, memperkuat momentumnya, memperkuat prestasinya. Salam.